Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti dengan NIM 222799021 dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen Pak Baharudin dengan judul Ekonomi Digital dan Kebijakan Perpajakan, Pendekatan Komprehensif dan Inovatif. Baik, kita mulai saja. Pertama itu latar belakang. Perkembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu fenomena paling transformatif dalam perekonomian digital saat ini. Dengan meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, aktivitas ekonomi kini semakin bergeser ke dunia maya. Platform digital tidak hanya memfasilitasi transaksi lintas negara, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta menciptakan model bisnis baru yang disruptif. Namun, revolusi ini juga menghadirkan tantangan signifikan dalam konteks perpajakan. Banyak perusahaan digital global beroperasi tanpa kehadiran fisik di negara tempat mereka memperoleh pendapatan, menyulitkan otoritas pajak untuk mengenakan kewajiban pajak yang adil. Di sisi lain, kompleksitas regulasi lintas yurisdiksi semakin memperbesar risiko penghindaran pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam kebijakan perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital, menghindari erosi basis pajak sekaligus menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ekonomi digital menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara global. Berdasarkan laporan Statistics pada tahun 2023, nilai pasar e-commerce global mencapai lebih dari 5,7 triliun dolar Indonesia. Ekonomi digital diproyeksikan mencapai 133 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut laporan Google, Temasek, dan Biden Company, selain itu sekitar 68% populasi Indonesia telah berkoneksi dengan internet, mendukung perkembangan layanan digital seperti fintech, riding-hailing, dan e-commerce. Namun, tantangan perpajakan muncul karena banyak perusahaan digital yang berbasis lintas negara. Data OECD menunjukkan bahwa lebih dari 30% pendapatan global perusahaan digital tidak dikenakan pajak efektif akibat celah regulasi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan basis data kuantitatif tersebut, jelas terlihat bahwa pentingnya strategi komprehensif untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Pembahasan mengenai ekonomi digital dan kebijakan perpajakan, pendekatan komprehensif dan inovatif menjadi sangat relevan karena ekonomi digital tidak hanya mengubah pola bisnis tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam perpajakan. Banyak perusahaan digital beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik, sehingga sistem perpajakan tradisional menjadi kurang efektif. Pendekatan yang komprehensif dan inovatif diperlukan untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal, menciptakan keadilan bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Kita masuk ke permasalahan. Permasalahan pertama itu, bagaimana kebijakan perpajakan dapat beradaptasi dengan model bisnis baru dalam ekonomi digital yang beroperasi lintas batas negara. Dan permasalahan kedua itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengidentifikasi dan memungut pajak dari perusahaan digital global tanpa kehadiran fisik di suatu negara. Dan permasalahan ketiga itu, bagaimana pendekatan komprehensif dan inovatif dapat diterapkan untuk memastikan keadilan perpajakan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Adapun tinjauan pustaka. Yang pertama itu ekonomi digital. Menurut Ted Koch tahun 1996, ekonomi digital adalah era baru di mana teknologi informasi menjadi pilar utama transformasi ekonomi. Ia menekankan bahwa digitalisasi menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan yang menghubungkan individu, bisnis, dan pemerintah untuk melalui platform teknologi. Dalam konteks perpajakan ini berarti perlu adanya pendekatan baru. Dan yang kedua itu konsep Tax Erosion and Profit Shifting. Pada tahun 2013,
memperkenalkan konsep BIPS untuk menggambarkan pabrik menghindari pajak oleh perusahaan multinasional termasuk perusahaan digital dengan pemanfaatan celah hukum antar negara. Fenomena ini menjadi salah satu alasan utama perlunya reformasi kebijakan perpajakan dalam ekonomi digital. Adapun prinsip keadilan dalam perpajakan. Adam Smith tahun 1778 dalam bukunya The Will of Nation mengemukakan bahwa prinsip keadilan dalam perpajakan yaitu bahwa kontribusi pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak. Dalam ekonomi digital, prinsip ini perlu ditinjau ulang karena perusahaan digital seringkali tidak membayar pajak yang profesional dengan pendapatan yang mereka hasilkan di suatu negara. Adapun teori kebijakan perpajakan, Musgrave tahun 1989 menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan harus memenuhi 3 fungsi utama: alokasi, distribusi, dan destabilisasi. Dalam ekonomi digital, fungsi alokasi menjadi tantangan karena sulitnya menemukan lokasi di mana nilai ekonomi diciptakan untuk tujuan perpajakan. Adapun teori pendekatan digital service tax, menurut laporan European Commission tahun 2018, adalah pajak sementara yang dirancang untuk mengenakan pajak pada pendapatan dari layanan digital. Pendekatan ini menjadi salah satu solusi inovatif untuk memastikan perusahaan digital besar membayar pajak yang adil sesuai kontribusi ekonominya di negara tertentu. Masuk ke pembahasan untuk menjawab 3 permasalahan yang telah saya sebutkan. Yang pertama itu adaptasi kebijakan perpajakan terhadap model bisnis ekonomi digital. Ekonomi digital menghadirkan model bisnis yang berbeda dari ekonomi tradisional, seperti platform berbasis aplikasi, e-commerce, dan layanan berbasis e-cloud. Model bisnis ini seringkali tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat mereka beroperasi, sehingga sulit berorientasi pajak untuk menetapkan pajak penghasilan berdasarkan prinsip tradisional. Pendekatan inovatif yang diusulkan oleh OECD adalah Unified Approach dalam pilar 1 yang berfokus pada pengalokasian hak perpajakan berdasarkan aktivitas ekonomi di suatu negara, terlepas dari lokasi fisik perusahaan. Selain itu, konsep seperti digital permanent equivalent, digital PA juga diperkenalkan untuk menggantikan definisi tradisional tentang kehadiran tetap yang tidak relevan dalam ekonomi digital. Dan pembahasan pertanyaan 2. Tantangan identifikasi dan pemungutan pajak dari perusahaan digital global. Salah satu tantangan utama adalah transparansi. Perusahaan digital global cenderung memanfaatkan yurisdiksi dengan tarif pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Laporan OECD tahun 2019 menunjukkan bahwa praktik seperti ini menyebabkan negara-negara kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar $240 per tahun secara global. Solusi yang diajukan adalah penerapan kerangka kerja multilateral seperti BIPS Action Plan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi melalui pelaporan pajak per negara, country by country reporting. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung intensifikasi aktivitas ekonomi digital seperti sistem pelaporan elektronik atau kerjasama lintas negara dalam pertukaran data perpajakan. Pembahasan pertanyaan ketiga, pendekatan komprehensif dan inovatif untuk keadilan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi digital. Pendekatan komprehensif dalam kebijakan perpajakan mencangkup integrasi prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Salah satu contoh inovasi adalah Digital Service Tax (DSTS) yang telah diimplementasikan oleh beberapa negara seperti Prancis dan India. Pajak ini dikenakan langsung pada pendapatan yang dihasilkan dari layanan digital seperti iklan online dan penjualan data pengguna. Namun, DST juga manual kritik karena dianggap dapat menciptakan ketegangan perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja global yang harmonis seperti diupayakan melalui OECD atau G20 Inclusive Framework on
BPS Pilar 1 dan Pilar 2 yang mencangkup penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Adapun kesimpulan, ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan pada pola bisnis dan menciptakan tantangan baru dalam sistem perpajakan tradisional. Perusahaan global seringkali beroperasi tanpa kehadiran fisik, sehingga menyulitkan penerapan pajak berbasis lokasi. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan komprehensif dan inovatif diperlukan, termasuk reformasi kebijakan seperti Digital Permanent Establishment, Digital Service Tax, dan implementasi kerangka kerja multi-tier seperti OECD G30 atau Inclusive Framework on BPS. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif, memaksimalkan kontribusi pajak dan profesional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kolaborasi internasional, transparansi data, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen kunci dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital, sehingga dapat menjaga keadilan, efisiensi, dan berkelanjutan penerimaan negara. Adapun saran, yang pertama itu penguatan regulasi perpajakan digital. Yang kedua itu pemerintah perlu mempercepat penerapan akurat terkait Digital Permanent Establishment, Digital PA, dan Digital Service Tax untuk mengatasi celah regulasi perpajakan tradisional yang tidak relevan dalam ekonomi digital. Yang ketiga itu kerjasama internasional. Yang keempat itu meningkatkan kolaborasi melalui forum global seperti OECD G30 atau Inclusive Framework on BPS guna memastikan penerapan sistem perpajakan yang harmonis, terutama terkait tarif pajak minimum global. Yang kelima itu pemanfaatan teknologi untuk transparansi, mengadopsi teknologi digital seperti sistem pelaporan elektronik dan analitik data untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan dan pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital. Dan yang ketujuh itu peningkatan kapasitas SDM pajak. 8 itu melakukan pelatihan insentif bagi petugas pajak agar mampu memahami dan mengawasi aktivitas bisnis digital yang semakin kompleks. Dan ke-9 itu pendekatan fleksibel yang mendukung pertumbuhan. Dan 10 itu merancang kebijakan yang tidak hanya menegakkan keadilan pajak tetapi juga mendorong investasi dan inovasi di sektor ekonomi digital sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.